Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 19 Agustus, gemuruh perang pada tahun 1886. Yeremia 50 ayat 22. Gemuruh perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar. Menjelang akhir tahun 1886, Butler berupaya menyelesaikan pertentangan mengenai hukum dalam Galatia dan 10 tanduk dalam Daniel 7. Pertama, ia menulis serangkaian surat untuk mendapatkan dukungan Ellen White. Yang kedua, ia menyiapkan komentar singkat mengenai Galatia yang sebenarnya adalah buku setebal 85 halaman berjudul Hukum dalam kitab Galatia yang ditujukan untuk membantah pendapat Wagener. Yang ketiga, ia berusaha menggunakan sesi General Conference tahun 1886 untuk menempatkan Jones dan Wagener serta ajaran-ajaran sesat mereka pada tempatnya yang sesuai dan dengan demikian mengembalikan denominasi tersebut ke jalur yang benar. Ketua General Conference itu memberikan salinan buku hukum dalam kitab Galatia yang ditulisnya kepada setiap peserta. Yang lebih penting, ia mengorganisasi sebuah komite teologi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diperdebatkan agar tuntas untuk selamanya. Namun harapan Butler untuk mendapatkan pernyataan organisasi yang akan menetapkan kebenaran atas poin-poin yang diperdebatkan selama ini justru menemui kekecewaan. Komite yang beranggotakan 9 orang itu terbagi 2, 5-4. Butler melaporkan, "Kami berdebat selama beberapa jam, tetapi tidak ada pihak yang menjadi yakin." Pertanyaan berikutnya, katanya adalah, apakah kita harus membawa masalah ini ke konvensi dan berdebat tentang hal itu di depan umum? Sebagai seorang politikus yang cerdik, ia menyadari bahwa tindakan seperti itu hanya akan mendatangkan lebih banyak masalah. Baik Butler maupun Ellen White mengenang sesi General Conference tahun 1886 sebagai konferensi yang mengerikan. Sementara Butler mencatat bahwa pertemuan itu adalah salah satu yang paling menyedihkan yang pernah dihadirinya. Ellen White juga menunjukkan bahwa Yesus berduka dan terluka dalam pribadi orang-orang kudusnya. Ellen White khususnya merasa terganggu dengan kekerasan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kasih simpati dalam diri saudara terhadap saudara yang lain. Dinamika pertemuan di Minneapolis sudah terasa. Korban paling serius dari pertemuan tahun 1886 adalah D.M. Kenwright, seorang pendukung kuat posisi Butler sehubungan dengan hukum. Rupanya ia melihat bahwa posisi Adventisme yang dianut selama ini bermasalah. Ia menyadari bahwa Butler dan teman-temannya meninggikan hukum di atas Kristus. Namun bukannya mengadopsi pandangan Wagener tentang 10 perintah Allah sebagai penuntun individu kepada Kristus, Kenwright justru meninggalkan Adventisme dan hukum lalu menjadi penantang paling agresif bagi denominasi tersebut. Tidak ada topik yang lebih penting daripada meninggikan Yesus. Doa kita hari ini, Tuhan, ajar kami selalu rendah hati, sabar, dan penuh kasih demi menjaga kesatuan roh dalam damai sejahtera. Amin.